Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minar rasyidin. Saudara-saudaraku pemirsa TV Pertib Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini terjadi peralihan paradigma cara pandang terhadap institusi keluarga. Kita menganggap pernikahan lebih banyak porsi adat istiadatnya ketimbang porsi ibadahnya. Padahal pernikahan adalah sebuah transaksi sakral, perubahan status hukum dari yang haram menjadi halal. Hari ini saudaraku, kita tidak lagi menyaksikan dalam banyak resepsi pernikahan unsur-unsur yang mempersiapkan kedua pengantin untuk memahami kesakralan makna pernikahan. Saudaraku, jika kita memahami akad nikah tadi, itu bukan sekedar proses menghalalkan hubungan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Saat seorang ayah menyatakan aku nikahkan engkau, terjadi sebuah ikrar yang sangat luar biasa. Seakan-akan si ayah mertua berkata kepada menantunya, wahai menantuku, ini putriku, buah hatiku, intan payungku, yang telah kudidik dengan segala kemampuanku, dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang sepenuh jiwaku, agar dia berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala yang aku bertanggung jawab akannya. Hari ini kuserahkan kepadamu untuk kau bawa melangkah menuju Allah ke surganya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa institusi pernikahan dianggap sakral? Karena ini adalah nilai kehormatan manusia, menjaga keturunan. Maka fenomena hamil di luar nikah sangat bertentangan dengan maqasid syariat, tujuan mengapa syariat ini Allah berikan kepada manusia. Jika manusia tidak lagi memandang kesakralan garis keturunan, maka apa bedanya antara manusia dengan hewan? Ingat saudaraku, apa saja yang datangnya tidak jelas, perginya juga tidak akan jelas. Maka jika hidup manusia kita ibaratkan dengan aliran sungai, jika keruh di hulunya, maka keruh juga di hilirnya. Jika seorang anak hadir ke bumi dengan hasil hubungan yang tidak jelas, maka lahirlah anak dengan status yang tidak jelas, akhirnya dengan pola pikir yang tidak jelas, dan pola hidup yang tidak jelas, dan juga tidak punya kejelasan makna dari keberadaannya di dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika yang halal dan haram sama, perlukah Allah menciptakan surga dan neraka? Jika pernikahan dengan kumpul kebo dan hamil luar nikah adalah sama, maka saudaraku, perlukah Allah menurunkan Al-Quran? Hewan punya nafsu syahwat, tapi mereka tidak punya kehormatan. Kehormatan itu adalah harga diri. Ketika sesuatu didapatkan dengan cara yang benar, kemudian disimpan di tempat yang benar, digunakan dengan cara yang benar, itulah sebuah kehormatan. Yang haram hanya akan membuat hidup kita karam. Maka jangan pernah terperdaya dengan rezeki yang haram. Yang haram yang sedikit bisa membuat hidupmu karam. Karena dia berasal dari tidak jelas, maka perginya juga tidak jelas dan tidak akan meninggalkan bekas. Jika seorang muslim terbiasa dengan yang haram, hubungan yang haram, menikmati yang haram, maka tatkala dia menikah dan menjadikan statusnya halal, maka yang halal menjadi hambar dan hilang rasa. Itulah sebabnya dari hasil penelitian kita, lebih 75% yang menikah karena hamil luar nikah, pernikahannya tidak bertahan lebih dari 3 tahun. Hal ini disebabkan masing-masing pasangan sudah terbiasa menikmati yang haram sebelum menikah. Maka ketika dia menjadi halal setelah pernikahan, hubungan itu terasa hambar dan hilang rasa. Saudara yang merahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan suami istri janganlah dipandang sebagai sebuah hubungan hewani
tapi karena sebuah ibadah dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi bersabda, "Inna fi bid'i ahadikum sadaqah." Sesungguhnya pada bagian tubuh tertentu kamu adalah sedekah. Lalu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dia bisa dapat pahala padahal dia menikmatinya?" Lalu Rasulullah menyatakan, "Bagaimana kalau dia letakkan di tempat yang haram? Apakah dia dapat dosa?" Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bibit unggul letaklah di tempat yang subur dengan penjagaan yang baik dan cara-cara yang baik, lalu akan tumbuh menjadi benih-benih yang lebih baik dan memberikan janjian tentang hal-hal yang lebih baik di masa depannya. Saudara yang dirahmati Allah, bila pernikahan itu terjadi karena hamil luar nikah, akan membawa konsekuensi hukum yang luar biasa. Yang pertama, apabila lahir anak di luar nikah, jika dia laki-laki ataupun dia perempuan, kedua-duanya tidak bisa dibin dan dibintikan kepada ayahnya. Kedua-duanya tidak akan mendapat hak waris dari orang tuanya. Dan yang lebih berbahaya lagi, apabila dia perempuan, bila seorang anak perempuan hasil luar nikah, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali kepadanya saat pernikahan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan jika dunia ini penuh dengan anak-anak hamil luar nikah. Asalnya tidak jelas, hidupnya tidak jelas, perjuangannya tidak jelas. Masihkah kita bisa berharap dari hari esok yang lebih cerah? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hiasan baru bernilai bila diletakkan di tempat yang benar, dipakai dengan cara yang benar. Contoh, cincin akan terasa cantik karena diletakkan di jari. Tapi bila diletakkan di telinga, dia tidak lagi menjadi hiasan. Maka saudaraku, jika kita melihat lagi antara hewan dan manusia, Allah berikan manusia kepala di atas, tinggi, supaya dia dapat memahami bahwa ternyata alat kelaminnya jauh di bawah. Maka janganlah sampai dalam menyalurkan keinginan kelaminnya dia tidak menggunakan kepalanya yang tinggi di atas. Berbeda dengan hewan yang seringkali antara kemaluannya dengan kepalanya sejajar. Itulah sebabnya hewan dalam menyampaikan hasrat syahwatnya, kapan dia suka, tidak perlu pikir panjang apakah itu cara yang benar ataupun dengan pemaksaan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamil luar nikah adalah dosa yang mengundang bencana. Tidaklah satu negeri banyak peristiwa zina kecuali di negeri itu akan banyak bencana. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, anakmu adalah amanah untukmu, anakmu adalah penerus kehidupanmu, anakmu bisa menjadi sumbangan dan lumbung amal bagimu, tapi juga bisa menjadi penyebab dosa yang menggiringmu ke neraka. Mari sama-sama kita renungkan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.